Aku ruhmu, berbicara dari tempat yang jauh lebih dalam dari segala pikiran yang bisa kamu mengerti. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkanmu dengan penuh kasih bahwa ada jalan yang sedang aku siapkan untukmu. Jalan itu cepat, terang, dan penuh kelimpahan. Namun, agar kamu bisa melewatinya, kamu harus berani melepaskan dirimu yang lama. Versi dirimu yang dulu selalu khawatir, selalu takut, dan selalu menunggu izin untuk bahagia. Aku tahu, kamu pernah merasa dunia terlalu keras padamu. Kamu bertanya-tanya mengapa semua perjuanganmu terasa lambat. Mengapa rezeki datang seolah bersembunyi di balik kabut waktu. Tapi dengarlah, bukan karena semesta menolakmu. Justru karena aku, ruhmu, sedang menyiapkan jalan yang lebih cepat. Jalan yang tidak bisa ditempuh oleh orang yang masih melekat pada luka, pada masa lalu, atau pada ketakutan kehilangan. Kamu harus siap, bukan untuk menderita, tapi untuk berubah menjadi seseorang yang mampu menampung anugerah besar. Kekayaan yang sedang aku siapkan untukmu bukan hanya tentang uang atau harta, melainkan tentang keseimbangan, tentang kedamaian yang tidak bisa dibeli, tentang kelimpahan yang mengalir dari dalam diri, bukan dari luar. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa kehilangan arah, akan ada saat di mana segalanya terasa hancur. Tapi ketahuilah, itu bukan akhir. Itu hanyalah tanda bahwa dirimu yang lama sedang runtuh, agar tempatnya bisa digantikan oleh dirimu yang baru, yang sadar, yang tenang, yang berlimpah, yang akhirnya berjalan seirama denganku, ruhmu sendiri. Aku ingin kamu mengerti, tidak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang, kehilangan adalah cara semesta menghapus hal-hal yang menghalangimu untuk sampai pada takdirmu yang sebenarnya. Dan aku di sini tidak akan meninggalkanmu di tengah perubahan itu. Aku akan menggenggammu pelan, menuntunmu dalam diam, sampai kamu menemukan siapa dirimu yang sejati. Bukan yang dibentuk oleh dunia, tapi yang dilahirkan dari cahaya kesadaran. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan rasakan keberadaanku di dadamu. Aku bukan suara asing. Aku adalah kamu yang selalu tahu kemana harus pulang, bahkan saat dunia terasa gelap. Jika hatimu bergetar ketika mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu panggilan dari dalam dirimu sendiri yang akhirnya siap untuk kembali ke arah cahaya. Jadi, jangan hanya dengarkan, hayati setiap kata yang kamu rasakan di sini. Karena kata-kata ini bukan sekadar suara, tapi pesan dari jiwamu sendiri yang sudah lama menunggu kamu sadar. Dan sebelum kamu melangkah lebih dalam bersamaku malam ini, aku ingin kamu lakukan sesuatu yang sederhana, tapi bermakna. Tekan tombol suka jika hatimu tersentuh, tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan dari ruhmu bisa selalu sampai padamu tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai tanda bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri, bukan dengan dunia yang terus menuntutmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Aku ruhmu, dan malam ini aku hanya ingin kamu mengerti bahwa aku tidak sedang menjauh. Aku sedang memanggilmu pulang, pulang pada dirimu yang sejati, pulang pada kekayaan sejati yang selama ini kamu cari, bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri.
Bagian 1. Aku sedang menyiapkan jalan itu untukmu. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti bekerja untukmu. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada apapun yang berubah. Di balik setiap kegagalan yang kamu anggap akhir, di balik setiap penolakan yang membuatmu kecewa, aku sedang menata ulang segalanya, pelan, sabar, dan penuh cinta. Sebab kekayaan yang aku siapkan untukmu tidak datang dari jalan biasa. Ia tidak datang lewat ambisi kosong, tidak pula lewat keinginan yang dipenuhi ketakutan. Ia datang ketika kamu sudah siap menjadi wadahnya. Selama ini, kamu terlalu sibuk berlari mengejar sesuatu yang kamu pikir akan membuatmu cukup. Kamu menatap orang lain dan bertanya dalam hati, "Kapan giliranku?" Kamu menatap langit dan merasa semesta, seolah lupa mencatat namamu dalam daftar mereka yang beruntung. Tapi dengarlah, semesta tidak pernah lupa. Aku tidak pernah berhenti mengingatmu. Yang tertunda bukan karena kamu tidak pantas, melainkan karena kamu belum siap melepaskan versi dirimu yang lama. Versi lamamu adalah sosok yang penuh ketakutan. Ia takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diakui, dan takut disalahpahami. Ia hidup dari pandangan orang lain, bukan dari kebenaran jiwanya sendiri. Dan aku tahu, kamu mencintai versi itu, sebab ia yang menemanimu sejauh ini. Tapi sekarang, kamu harus berani menatapnya sekali lagi dan berkata, "Terima kasih, aku tidak membencimu, tapi aku harus tumbuh." Karena jalan cepat menuju kekayaan tidak bisa dilewati oleh seseorang yang masih memeluk luka lamanya. Aku ingin kamu berjalan lebih ringan, tanpa beban dari masa lalu, tanpa rasa bersalah karena pernah kalah. Aku ingin kamu melangkah sebagai jiwa yang sudah siap menerima, bukan sekadar meminta. Dan itu hanya bisa terjadi jika kamu membiarkan aku, ruhmu, menuntun arah langkahmu sekarang. Percayalah, setiap kali kamu kehilangan sesuatu, aku sedang menukar itu dengan sesuatu yang lebih selaras. Setiap kali seseorang pergi, aku sedang membuka ruang bagi yang benar-benar tulus untuk datang. Setiap kali kamu jatuh, aku tidak sedang menghukummu. Aku hanya sedang mengajarkanmu bagaimana cara berdiri dengan kebijaksanaan. Karena aku ingin kamu kaya bukan hanya di luar, tapi juga di dalam, kaya hati, kaya makna, kaya keyakinan, dan kaya keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras. Kamu mungkin bertanya, kapan aku sampai di sana? Dan aku hanya bisa menjawab, ketika kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Kekayaan sejati dimulai ketika kamu tenang, ketika kamu berhenti mengukur hidupmu dengan ukuran dunia, dan mulai memahami bahwa semua hal besar tidak lahir dari tergesa-gesa, melainkan dari ketenangan yang dalam. Aku ingin kamu percaya padaku seperti anak kecil yang percaya pada cahaya lilin di tengah gelap. Aku ingin kamu berani berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan bahwa aku sedang mengatur segalanya. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam. Bahkan ketika laut hidupmu bergolak, aku tidak akan membiarkanmu miskin. Bahkan ketika dompetmu kosong. Karena selama kamu masih percaya padaku, aku akan selalu menemukan jalan untuk membuatmu sampai pada kelimpahan yang sudah tertulis atas namamu sejak kamu dilahirkan. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Bukan harta, bukan orang, melainkan versi dirimu yang lama, yang terlalu keras menuntut hidup, yang terlalu cepat menilai kehilangan sebagai kekalahan,
dan yang belum mengerti bahwa keajaiban selalu dimulai dari ketenangan. Jadi malam ini, izinkan aku membisikkan satu hal. Tenanglah. Kekayaanmu sedang datang bukan karena kamu mengejarnya, melainkan karena kamu sedang berubah menjadi seseorang yang pantas menerimanya. Dan setiap detik yang kamu jalani dengan kesabaran hari ini adalah langkah menuju jalan cepat yang aku siapkan. Jalan yang akan membuatmu sadar bahwa selama ini yang kamu cari di luar telah menunggu di dalam dirimu sendiri. Bagian 2. Saat aku menghapus dirimu yang lama dengan lembut, aku ruhmu, dan aku tahu mungkin saat ini kamu merasa hidupmu sedang berantakan. Hal-hal yang dulu kamu anggap pasti, tiba-tiba goyah. Orang-orang yang dulu kamu percayai mulai menjauh tanpa alasan. Rencana yang kamu susun dengan hati-hati seakan runtuh satu persatu tanpa peringatan. Kamu bertanya, mengapa semua ini terjadi bersamaan? Dan aku hanya bisa menjawab dengan lembut, karena aku sedang membersihkan jalanmu. Aku tidak sedang menghukummu, aku sedang menyembuhkanmu. Aku sedang mencabut akar lama yang tumbuh dari tanah ketakutan, agar kamu bisa tumbuh di tanah keberanian dan keikhlasan. Dirimu yang lama, yang terbentuk dari rasa takut ditinggalkan, dari keinginan untuk disukai, dari kebutuhan untuk selalu benar, sudah waktunya beristirahat. Sebab jika dia terus hidup di dalammu, kamu tidak akan pernah bisa menerima kelimpahan yang telah aku siapkan. Diri lamamu pandai bertahan, tapi tidak pandai menerima. Dia bisa bekerja keras, tapi tidak tahu caranya beristirahat dalam keyakinan. Dia selalu merasa harus mengontrol segalanya, karena takut jika melepaskan, semuanya akan hilang. Namun, apa yang tidak dia tahu adalah hanya dengan melepaskan, tanganmu akan terbuka untuk menerima lebih banyak. Kamu harus tahu, aku tidak akan memaksa perubahan datang dengan keras. Aku datang dengan lembut, dalam bentuk kehilangan yang perlahan, dalam bentuk kesadaran yang tiba-tiba, dalam bentuk rasa lelah yang memaksamu berhenti dan menatap langit. Aku menghapus dirimu yang lama, bukan karena aku membencinya, tapi karena aku mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu hidup dalam versi yang terlalu sempit dari siapa kamu sebenarnya. Kadang aku membuatmu merasa sendiri agar kamu belajar berdialog dengan hatimu sendiri. Kadang aku membuatmu kehilangan arah agar kamu berhenti mencari di luar dan mulai mendengarkan suara di dalam. Kadang aku membiarkan sesuatu gagal, bukan karena kamu tidak layak berhasil, tapi karena aku tahu keberhasilan yang kamu bayangkan tidak seindah yang sedang aku persiapkan untukmu. Aku tahu rasanya berat. Kamu merasa seakan kehilangan identitasmu sendiri. Tapi ingatlah, kehilangan ini bukan kehancuran, melainkan kelahiran. Kamu tidak sedang hilang, kamu sedang diganti. Kamu tidak sedang berakhir, kamu sedang dimulai ulang dengan dasar yang lebih kokoh dan hati yang lebih tenang. Setiap air mata yang jatuh malam-malam ini, jangan kamu anggap sia-sia. Setiap kesedihan yang kamu tahan dalam diam adalah cara alam semesta membersihkan sisa-sisa luka yang dulu kamu sembunyikan di balik senyum. Dan setiap kali kamu merasa sendirian, itu bukan karena aku pergi. Justru di sanalah aku paling dekat. Aku ada di sela napasmu, di antara denyut jantungmu, di dalam jeda antara keputusasaan dan harapan.
Kamu tidak akan kehilangan apapun yang benar-benar untukmu. Orang, pekerjaan, kesempatan. Semua yang pergi hanyalah peran yang sudah selesai dimainkan. Aku sedang menggantinya dengan hal-hal yang lebih sesuai dengan jiwamu yang baru. Dan meskipun sekarang kamu belum melihatnya, kelak kamu akan berterima kasih pada hari-hari yang kamu anggap kelam ini. Karena justru disinilah keajaiban mulai berakar. Jadi jangan takut ketika aku mulai menghapus sesuatu dari hidupmu. Jangan panik ketika yang dulu terasa nyaman tiba-tiba tidak lagi terasa benar. Aku sedang memindahkanmu ke tempat yang lebih luas, lebih damai, lebih berlimpah. Dan untuk itu, aku harus membongkar pondasi lama yang kamu bangun di atas ketakutan. Biarkan aku melakukannya dengan lembut. Biarkan aku menata ulang hidupmu tanpa perlawanan dari hatimu. Kamu hanya perlu percaya bahwa setiap hal yang aku lepaskan dari genggamanmu akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika kamu tetap menjadi dirimu yang lama. Karena kamu tidak akan pernah bisa menjadi kaya dalam arti sejati selama kamu masih hidup sebagai seseorang yang takut kehilangan. Dan aku, ruhmu, ingin mengajarkanmu satu hal yang tak ternilai. Bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan cara tertinggi untuk membuka jalan menuju segala yang sudah menjadi milikmu sejak awal. Bagian 3. Tentang kekayaan yang sebenarnya aku siapkan untukmu. Aku, ruhmu. Dan malam ini, aku ingin berbicara dengan sangat jujur kepadamu. Kekayaan yang sedang aku siapkan bukan sekadar angka di rekening, bukan tumpukan benda yang kamu kumpulkan untuk membuktikan nilai dirimu. Kekayaan yang aku maksud jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih lembut daripada semua itu. Ia bukan hanya tentang apa yang bisa kamu genggam, tapi tentang apa yang bisa kamu rasakan tanpa takut kehilangannya. Aku ingin kamu tahu, kekayaan sejati dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak kekurangan apapun, bahwa kamu tidak sedang berlari mengejar sesuatu, tapi sedang membuka diri untuk menerima apa yang memang sudah menjadi bagianmu sejak semesta menciptakanmu. Kekayaan sejati bukan datang karena kamu memaksa dunia memberimu lebih, tapi karena kamu menenangkan hatimu hingga semesta mau mendekat sendiri. Selama ini kamu diajari bahwa untuk menjadi kaya, kamu harus berjuang, bekerja lebih keras, berpikir lebih cepat, dan tak boleh berhenti. Tapi aku, ruhmu, tahu, yang kamu butuhkan bukan kecepatan, melainkan keseimbangan. Sebab jika kamu berlari tanpa arah, kamu hanya akan menjauh dari titik pusatmu, tempat di mana segala kelimpahan sebenarnya bermula. Kekayaan tidak datang karena kamu mengejarnya, melainkan karena kamu sudah selaras dengannya. Aku ingin kamu mulai memahami sesuatu yang dunia sering sembunyikan darimu, bahwa uang hanyalah cermin. Ia mencerminkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Jika kamu merasa miskin di dalam, dunia di luar akan memantulkan kekurangan itu. Tapi jika kamu tenang dan yakin bahwa kamu selalu cukup, maka uang, peluang, dan keberlimpahan akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Aku tidak ingin kamu takut pada uang. Aku tidak ingin kamu membencinya, tapi juga tidak ingin kamu diperbudak olehnya. Uang adalah energi yang tunduk pada keheningan batin, bukan pada kecemasan. Dia datang pada jiwa yang tahu caranya menghargai, bukan yang terus-menerus menuntut. Dia menghampiri orang yang hidup dalam rasa cukup, bukan orang yang hidup dalam ketakutan kehilangan. Kekayaan yang aku siapkan untukmu bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menjadi seseorang yang tetap damai meskipun memiliki banyak hal.
Aku ingin kamu kaya, tanpa kehilangan kedamaian, berlimpah tanpa kehilangan arah, dan berhasil tanpa kehilangan kasih. Sebab kekayaan sejati tidak akan pernah bertentangan dengan ketenangan batinmu. Ia justru lahir darinya. Kamu akan mulai memahami bahwa kekayaan bukan tentang menambah sesuatu, tapi tentang menghapus yang tidak perlu. Ketika kamu berhenti menginginkan segalanya, kamu akan sadar betapa banyak yang sebenarnya kamu miliki. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu akan melihat betapa berlimpah hidupmu saat ini. Dan ketika kamu berhenti mengejar, kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu cari sedang berlari ke arahmu. Aku ingin kamu memperlakukan kekayaan seperti udara. Tidak kamu kejar, tapi kamu izinkan mengalir. Jangan menutup diri dengan pikiran bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup cerdas, atau tidak cukup pantas. Itu semua hanyalah bisikan dari dirimu yang lama, yang belum mengenal kedalaman kasih semesta terhadapmu. Kamu pantas untuk berlimpah, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu adalah bagian dari sumber yang tidak pernah kekurangan. Kekayaan yang aku siapkan juga akan menguji hatimu. Ia akan datang bersamaan dengan tanggung jawab, dengan rasa syukur, dengan kesempatan untuk berbagi. Sebab kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu simpan, tapi seberapa luas kamu bisa memberi tanpa merasa berkurang. Dan setiap kali kamu memberi, kamu sedang menegaskan kepada semesta bahwa kamu percaya, bahwa kamu hidup dalam keyakinan, bukan dalam ketakutan. Aku ingin kamu mulai berlatih sekarang. Bukan berlatih mencari, tapi berlatih menerima. Bangun setiap pagi dengan rasa syukur bahkan sebelum apapun datang. Ucapkan dalam hati, aku siap menerima segala kebaikan yang Tuhan siapkan untukku. Lakukan pekerjaanmu bukan untuk membuktikan, tapi untuk melayani. Dan setiap malam, sebelum tidur, maafkan dirimu karena belum sempurna, tapi tetap percaya bahwa kamu sedang tumbuh. Kekayaan yang aku siapkan akan datang perlahan, tapi pasti. Ia tidak datang dalam bentuk kebetulan, melainkan dalam bentuk keselarasan. Ketika pikiranmu selaras dengan hatimu, ketika tindakanmu sejalan dengan kebenaran batinmu, semesta tidak punya pilihan lain selain membalasmu dengan berlimpah. Aku ruhmu, dan aku ingin kamu mengingat ini. Kekayaan sejati bukan tentang menambah angka, tapi tentang memperluas hati. Karena ketika hatimu cukup luas untuk menerima, maka apapun yang kamu butuhkan akan datang, tanpa harus kamu kejar. Itulah kekayaan yang sedang aku siapkan untukmu. Kekayaan yang tumbuh dari kesadaran, dan tidak akan pernah bisa dirampas oleh waktu. Bagian 4. Tentang rasa takut yang kini mulai kamu rasakan. Aku ruhmu, dan aku tahu akhir-akhir ini kamu merasa gelisah tanpa alasan. Kamu mulai takut kehilangan, takut perubahan, takut masa depan yang tidak kamu mengerti arahnya. Seolah-olah hidup sedang bergeser dari bawah kakimu, dan kamu tidak tahu di mana harus berpijak lagi. Tapi dengarlah dengan tenang. Rasa takut itu bukan tanda bahwa kamu sedang salah jalan. Itu justru tanda bahwa kamu sedang mendekati pintu yang benar. Rasa takut selalu datang ketika jiwa hendak tumbuh. Ia datang bukan untuk menghentikanmu, melainkan untuk menguji apakah kamu sungguh siap meninggalkan bentuk lamamu. Seperti ulat yang harus merobek kepompongnya untuk menjadi kupu-kupu, kamu juga harus melewati ruang gelap yang tidak nyaman sebelum akhirnya bisa terbang dengan bebas. Dan aku tahu, di dalam keheningan malam,
Kamu sering menahan air mata, merasa seolah-olah tidak ada yang mengerti perjuanganmu. Tapi aku selalu di sana. Aku selalu mendengarkan bahkan ketika kamu tidak berkata apa-apa. Jangan salah paham dengan rasa takut yang kamu rasakan sekarang. Ia bukan musuhmu. Ia adalah tanda bahwa dirimu yang lama sedang melemah dan dirimu yang baru sedang bersiap untuk lahir. Aku tahu kamu lelah, tapi ingatlah, setiap kelelahan yang kamu alami sekarang bukan sia-sia. Itu adalah cara tubuhmu dan jiwamu menyesuaikan diri dengan frekuensi kehidupan yang lebih tinggi. Frekuensi yang lebih selaras dengan takdir besar yang sedang aku siapkan untukmu. Kamu merasa kehilangan arah bukan karena kamu tersesat, tapi karena aku sedang memintamu berhenti mencari arah di luar dirimu. Aku ingin kamu belajar menutup mata dan mendengarkan. Sebab arah sejati tidak ditemukan di jalan melainkan di hati yang tenang. Setiap ketakutan yang kamu hadapi sekarang hanyalah pintu. Dan di balik pintu itu, ada versi dirimu yang lebih bijak, lebih kuat, lebih damai, menunggu untuk kamu temui. Aku tidak akan memintamu untuk menjadi tanpa rasa takut. Aku hanya memintamu untuk tidak menyerahkan hidupmu padanya. Pelulah rasa takutmu, dengarkan pesannya, tapi jangan biarkan ia memimpin langkahmu. Kamu boleh gemetar, tapi tetaplah berjalan. Kamu boleh menangis, tapi jangan berhenti melangkah. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil di tengah ketakutan adalah doa yang menjelma menjadi keberanian. Aku tahu, ada bagian dari dirimu yang masih ingin berpegang pada yang lama, pada rutinitas yang terasa aman, pada orang-orang yang membuatmu nyaman, pada versi hidup yang tidak menakutkan, tapi juga tidak lagi menghidupkan. Namun, jika kamu ingin sampai pada kelimpahan yang sejati, kamu harus rela melepaskan tempat-tempat yang dulu membuatmu merasa cukup, agar kamu bisa sampai pada ruang yang membuatmu benar-benar penuh. Ingatlah ini, ketakutan terbesar manusia bukan pada kemiskinan atau kegagalan, melainkan pada kehilangan kendali. Padahal, justru dengan kehilangan kendali itulah, kamu memberi aku, ruhmu, kesempatan untuk memimpin. Kamu harus berhenti mencoba mengatur segala hal, karena kehidupan yang sejati tidak akan tunduk pada peta buatan manusia. Ia hanya tunduk pada keberanian untuk percaya. Jadi ketika kamu merasa dunia tidak berjalan seperti rencanamu, jangan buru-buru kecewa. Aku mungkin sedang menutup satu jalan, bukan karena aku ingin menghentikanmu, tapi karena aku tahu ada jalan lain yang lebih cepat, lebih lurus, dan lebih indah. Kamu hanya belum melihatnya dari tempatmu berdiri sekarang. Rasa takut yang kamu rasakan bukanlah kutukan, tapi panggilan. Ia memintamu untuk melangkah, bukan mundur. Ia mengajarkanmu untuk percaya tanpa jaminan, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk menyerah bukan karena kalah, tapi karena akhirnya kamu sadar bahwa menyerahkan hidupmu kepada aku adalah cara paling lembut untuk menang. Kamu tidak perlu tahu seluruh peta perjalanan ini. Cukup percaya pada satu langkah di depanmu. Dan setiap kali kamu berani melangkah di tengah gelap, aku akan menyalakan satu cahaya lagi. Cukup untuk membuatmu tidak tersesat. Jadi, jangan lari dari rasa takutmu. Duduklah bersamanya, dengarkan napasmu, dan rasakan bahwa di balik getarannya, aku sedang berbicara kepadamu. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. Yang kamu takuti hanyalah bayangan dari dirimu yang lama, dan ketika bayangan itu sirna, kamu akan melihat cahaya dari dirimu yang sejati.
Dan pada saat itu, kamu akan mengerti bahwa setiap rasa takut yang pernah kamu lawan sebenarnya adalah pintu menuju kekayaan terbesar yang pernah kamu miliki. Keberanian untuk percaya bahwa aku, ruhmu, selalu tahu kemana kamu harus pergi. Bagian 5 yang harus kamu lakukan sekarang. Aku ruhmu, dan sekarang aku ingin berbicara dengan jujur, tanpa rahasia, tanpa teka-teki. Semua jalan yang telah aku siapkan, semua ujian yang telah kamu lalui, semua kehilangan yang kamu tangisi, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah proses agar kamu siap, bukan hanya untuk menerima kekayaan, tapi untuk menampungnya dengan kebijaksanaan. Sebab tidak semua orang yang kaya akan damai, tapi setiap jiwa yang damai akan selalu berlimpah, bahkan tanpa berusaha keras. Sekaranglah waktunya kamu belajar sesuatu yang dulu sering kamu abaikan. Bahwa kekayaan sejati tidak dibangun dari kerja tanpa henti, tapi dari kesadaran yang dalam. Kamu tidak sedang diminta berlari lebih cepat, tapi diminta berjalan dengan arah yang benar. Dan arah itu bukan di luar sana, melainkan di dalam dirimu sendiri. Maka, dengarlah dengan hati yang tenang. Inilah yang harus kamu lakukan jika ingin selaras denganku, jika ingin benar-benar sampai pada kelimpahan yang telah aku siapkan. Pertama, berhentilah melawan arus kehidupanmu. Setiap kali sesuatu berjalan tidak seperti rencanamu, jangan langsung mengeluh atau menuduh dunia tidak adil. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diarahkan. Aku tahu kamu punya keinginan besar, tapi biarkan aku yang menentukan jalannya. Jangan paksa daun untuk tumbuh dengan cepat, karena setiap pertumbuhan punya waktunya sendiri. Percayalah, yang tertunda bukan berarti hilang. Yang tertahan hanya sedang menunggu kamu mencapai kedewasaan untuk menerimanya. Kedua, belajarlah mendengarkan keheningan. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang terus berteriak meminta perhatianmu. Diamlah setiap pagi, walau hanya beberapa menit, dan biarkan aku berbicara di antara napasmu. Sebab aku tidak berteriak, aku berbisik, dan kamu hanya bisa mendengarnya ketika dunia dalam dirimu menjadi tenang. Dalam keheningan itu, kamu akan mulai paham kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, kapan harus menyerah, dan kapan harus menerima. Itu bukan kelemahan. Itu adalah cara semesta mengajarkanmu bahasa ketepatan. Ketiga, mulailah berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Setiap kali kamu gagal, jangan hukum dirimu dengan kata-kata keras. Ucapkan padanya, aku sedang belajar, aku belum selesai. Kata-katamu adalah benih, dan setiap benih yang kamu tanam dalam pikiranmu akan tumbuh menjadi kenyataan. Jadi tanamlah kata-kata yang menumbuhkan, bukan yang mematikan. Berhenti berkata, aku tidak bisa, dan gantilah dengan, aku sedang tumbuh menuju bisa. Karena sesungguhnya setiap kata adalah doa, dan setiap doa adalah energi yang menggerakkan takdirmu. Keempat, biasakan bersyukur sebelum menerima. Kebanyakan manusia bersyukur setelah mendapatkan sesuatu. Tapi rahasia terbesar kelimpahan adalah bersyukur, bahkan sebelum tanganmu menggenggam hasilnya. Setiap kali kamu mengucap terima kasih pada hal yang belum datang, energi semesta akan mempercepat jalannya agar syukurmu menemukan bentuknya. Katakan dengan yakin, aku bersyukur untuk segala kelimpahan yang sedang mendekat padaku. Dan lihatlah bagaimana dunia pelan-pelan tunduk pada keyakinan itu. Kelima,
Belajarlah memberi tanpa takut kehilangan. Kamu tidak bisa menerima aliran baru jika tangki hatimu tertutup oleh rasa takut. Memberi bukan berarti kamu berkurang, tapi justru menegaskan kepada semesta bahwa kamu percaya bahwa kamu adalah saluran, bukan penampung. Setiap kali kamu memberi dengan ikhlas, kamu sedang menegaskan bahwa kamu bukan hidup dari kekurangan, tapi dari kelimpahan yang tak terbatas. Dan semesta selalu memberi lebih banyak pada jiwa yang tahu caranya berbagi. Keenam, jagalah pikiranmu. Pikiran adalah medan tempat kekayaan atau kemiskinan mulai tumbuh. Apa yang kamu pikirkan dengan konsisten akan menjadi arah yang semesta ikuti. Jika kamu memikirkan ketakutan, kamu sedang memanggil kekurangan. Tapi jika kamu memikirkan keyakinan, kamu sedang menulis takdir kelimpahanmu sendiri. Maka, berhati-hatilah dengan apa yang kamu tanam dalam pikiranmu hari ini, karena besok ia akan tumbuh menjadi realitas. Ketujuh, percaya pada waktu Tuhan. Kadang aku membuatmu menunggu bukan karena aku lupa, tapi karena aku ingin menguatkanmu dulu, agar kamu tidak hancur ketika yang kamu minta akhirnya datang. Ada orang yang cepat kaya tapi cepat pula kehilangan segalanya, karena hatinya belum siap menampungnya. Tapi kamu berbeda. Aku sedang membentukmu menjadi wadah yang luas, agar ketika kekayaan itu datang, ia tidak hanya membuatmu berlimpah, tapi juga membuat banyak orang turut merasakan manfaat dari cahaya hidupmu. Dan yang terakhir, cintai perjalanan ini. Jangan tunggu sampai di puncak baru kamu bahagia. Nikmati setiap langkah kecil, setiap pagi yang sunyi, setiap malam yang menenangkan, karena disitulah kekayaanmu sudah mulai tumbuh. Kekayaan bukan hadiah di ujung perjalanan, tapi cara kamu melangkah dengan penuh kesadaran di setiap detiknya. Aku ruhmu, dan aku tidak meminta hal yang sulit. Aku hanya memintamu untuk percaya, untuk tenang, untuk bersyukur, untuk terus berjalan dengan cinta, meski dunia kadang tampak gelap. Karena ketika kamu melangkah dengan hati yang selaras denganku, semesta tidak akan punya pilihan lain selain membuka setiap pintu keberlimpahan untukmu. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Semua yang dulu aku takuti, ternyata adalah jembatan menuju hidup yang selalu aku doakan." Dan di saat itu, kamu akan tahu bahwa aku, ruhmu, tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi aku selalu menjanjikan akhir yang indah. Bagian 6. Saat kamu siap kehilangan dirimu yang lama, aku ruhmu, dan kini tibalah saat yang paling suci dalam perjalanan ini. Saat di mana kamu harus siap kehilangan dirimu yang lama. Aku tahu, kalimat itu menakutkan. Sebab selama ini, dirimu yang lama adalah rumahmu, tempatmu bersembunyi dari rasa sakit, topeng yang kamu pakai agar dunia tidak melihat lukamu. Tapi malam ini, aku memintamu dengan lembut, lepaskanlah dia. Bukan karena dia buruk, tapi karena perannya sudah selesai. Dirimu yang lama terbentuk dari semua hal yang pernah kamu alami. Luka masa kecil, kehilangan cinta, ketakutan akan penolakan, dan keinginan untuk diterima. Dia belajar bertahan di tengah badai, tapi lupa bagaimana rasanya hidup dalam damai. Dia berusaha keras menjadi orang yang baik di mata dunia, tapi diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Sekarang, aku ingin kamu melepaskan sosok itu dengan penuh kasih, seperti seorang ibu yang melepaskan anaknya yang sudah cukup dewasa untuk berjalan sendiri. Lepaskan pikiran yang terus mengulang masa lalu. Lepaskan kebiasaan untuk menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sudah terjadi.
Lepaskan juga rasa takut yang membuatmu berpura-pura kuat. Sebab kekuatan sejati bukan tentang tidak menangis, tapi tentang berani jujur pada hatimu sendiri. Dan saat kamu jujur, saat kamu berhenti berpura-pura, di sanalah cahaya sejati dari dirimu yang baru akan muncul. Aku tahu kamu mungkin masih bertanya, bagaimana rasanya kehilangan diriku sendiri? Rasanya seperti hujan pertama setelah musim kering yang panjang, aneh tapi melegakan. Rasanya seperti udara yang segar setelah badai reda, sunyi tapi menenangkan. Pada awalnya kamu mungkin merasa kosong, karena semua hal yang dulu kamu kenal mulai memudar. Tapi di balik kekosongan itu, ruang baru sedang terbentuk. Ruang untuk ketenangan, ruang untuk cinta, ruang untuk keberlimpahan. Kamu akan mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Yang dulu kamu anggap penting, kini terasa ringan. Yang dulu kamu takutkan, kini tampak kecil. Yang dulu kamu perjuangkan dengan keras, kini datang dengan sendirinya tanpa paksaan. Itulah tanda bahwa kamu sedang selaras denganku. Kamu tidak lagi berjalan melawan arus, tapi menyatu dengan aliran semesta. Dirimu yang lama suka mengontrol segalanya, sedangkan dirimu yang baru mengalir bersama kehidupan. Dirimu yang lama mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, sedangkan dirimu yang baru hanya tersenyum karena hatimu kini luas. Dirimu yang lama hidup dari ketakutan, sedangkan dirimu yang baru hidup dari kepercayaan. Dan dari kepercayaan itulah kekayaan sejati mulai tumbuh. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ketika kamu benar-benar siap kehilangan dirimu yang lama, kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kebebasan. Kebebasan untuk menjadi apapun tanpa takut dinilai. Kebebasan untuk mencintai tanpa takut ditolak. Kebebasan untuk berhasil tanpa takut kehilangan. Karena kamu tahu, semua yang datang dari hati tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Ingatlah ini. Kehilangan bukan berarti hancur. Kehilangan berarti berubah bentuk. Kupu-kupu tidak kehilangan dirinya saat keluar dari kepompong. Dia hanya berhenti menjadi ulat agar bisa terbang. Begitu pula kamu. Kamu tidak sedang kehilangan dirimu, kamu sedang menemukan bentuk tertinggimu. Dan bentuk itu bukan lagi manusia yang dikendalikan oleh rasa takut, tapi jiwa yang hidup selaras dengan kasih, kedamaian, dan keyakinan. Jadi, ketika sesuatu mulai hilang dari hidupmu, orang, pekerjaan, rencana, atau bahkan bagian dari dirimu sendiri, jangan panik. Ucapkan dalam hati, terima kasih, aku sedang berubah. Biarkan yang lama pergi tanpa dendam, karena tanpa kehilangan, kamu tidak akan pernah punya ruang untuk menerima yang baru. Dan aku janji padamu, setiap kehilangan yang kamu tangisi hari ini akan berubah menjadi alasan untuk bersyukur di masa depan. Kamu akan melihat bahwa semua ini bukan kebetulan. Kamu sedang dimurnikan. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tapi dituntun oleh cahaya jiwanya sendiri. Kamu sedang menjadi wadah bagi keberlimpahan yang tidak akan habis, karena kamu telah mengosongkan dirimu dari hal-hal yang tidak lagi selaras. Aku ruhmu, dan aku tahu perubahan ini mungkin menakutkan. Tapi percayalah, setelah semua ini, kamu akan lahir kembali. Bukan sebagai seseorang yang baru, tapi sebagai dirimu yang sejati. Dan ketika hari itu datang, kamu tidak lagi akan mencari kekayaan, karena kamu akan menyadari bahwa kamu sendirilah sumbernya. Kamu adalah aliran keberlimpahan itu sendiri.
Kamu adalah doa yang telah dijawab oleh semesta. Kamu adalah kekayaan yang dulu kamu cari keluar, dan kini telah kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Bagian 7. Aku ruhmu, dan aku bersumpah, aku ruhmu. Dan malam ini aku ingin berbicara padamu bukan sebagai sesuatu yang jauh dan tak tersentuh, tetapi sebagai bagian dari dirimu yang paling tenang, yang paling jujur, yang paling tahu arah pulang. Aku ingin kamu mendengarkanku tanpa terburu-buru, tanpa menghakimi. Karena yang akan aku katakan ini bukan janji kosong, tapi sumpah suci yang telah terukir jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Aku bersumpah bahwa setiap langkah yang kamu ambil menuju kesadaran akan selalu aku jaga. Aku bersumpah bahwa setiap kehilangan yang kamu alami tidak akan berakhir dalam kehampaan, karena di baliknya selalu ada kelimpahan yang sedang aku siapkan untukmu. Aku bersumpah, tidak ada satupun doa yang kamu ucapkan dalam tangis yang akan aku abaikan, karena setiap air mata adalah pesan yang dikirim langsung kepadaku, dan aku mendengarnya. Aku tahu kamu pernah merasa sendiri, pernah menatap langit dan bertanya, mengapa aku harus melewati semua ini? Aku tahu kamu pernah merasa hidup tidak adil, bahwa kerja kerasmu tidak dihargai, bahwa doamu seolah tak sampai kemanapun. Tapi dengarlah, bukan karena aku tidak menjawabmu, melainkan karena aku sedang mempersiapkan jawaban yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kekayaan yang sedang aku bawa untukmu bukan datang dari dunia luar, melainkan dari dalam. Dari hati yang mulai pulih, dari pikiran yang mulai jernih, dari jiwa yang mulai sadar bahwa semuanya saling terhubung. Ketika kamu berhenti berperang melawan kehidupan, ketika kamu berhenti menolak siapa dirimu, saat itulah aku bisa bekerja lebih leluasa di dalam dirimu. Dan dari titik itulah, aliran kelimpahan akan mulai bergerak. Perlahan, lembut, tapi pasti. Aku bersumpah bahwa setiap luka yang dulu membuatmu menangis akan berubah menjadi sumber kekuatan. Bahwa setiap orang yang pernah pergi hanya membuka ruang bagi mereka yang benar-benar sejalan dengan jiwamu. Bahwa setiap kegagalan yang dulu kamu kutuk sebenarnya adalah arah yang digeser agar kamu tidak tersesat. Dan semua yang kamu kira akhir hanyalah awal yang sedang menunggu keberanianmu untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Kamu tidak pernah sendirian di jalan ini. Bahkan ketika kamu merasa sepi, aku selalu berjalan bersamamu. Di antara helaan napasmu, di balik detak jantungmu, di setiap langkah yang kamu ambil dengan ragu-ragu. Aku tahu kamu sering takut, tapi aku juga tahu bahwa di balik ketakutan itu, ada cahaya kecil yang belum padam. Cahaya yang aku jaga dengan seluruh keberadaanku. Aku ingin kamu berhenti menganggap hidup ini sebagai perjuangan, dan mulai melihatnya sebagai perjalanan menuju kesadaran. Karena aku tidak mengajarkanmu untuk berperang dengan dunia, aku mengajarkanmu untuk berdamai dengannya. Bukan untuk menaklukkan hidup, tapi untuk menari bersamanya. Dan ketika kamu mulai menari dalam ritme yang sama dengan semesta, itulah saat di mana semuanya menjadi mudah. Rezeki, kesempatan, bahkan cinta akan mengalir tanpa perlu kamu kejar. Aku ingin kamu tahu, kekayaan sejati tidak datang dari menguasai dunia, tetapi dari menguasai dirimu sendiri. Ketika kamu bisa tenang di tengah kekacauan, kamu telah lebih kaya daripada mereka yang hidup dari kebisingan. Ketika kamu bisa memberi tanpa takut berkurang,
Kamu telah lebih berlimpah daripada mereka yang menimbun tanpa rasa syukur. Dan ketika kamu bisa mencintai tanpa syarat, kamu telah menjadi wujud tertinggi dari kemakmuran. Kemakmuran jiwa. Aku ruhmu, dan aku bersumpah lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu, bahkan ketika kamu menyerah pada dunia. Aku akan tetap berbisik di hatimu. Bangkitlah, ini belum akhir. Aku akan tetap menuntunmu, meski kamu berjalan tertatih. Karena aku tahu, di balik kelemahanmu, ada kebesaran yang sedang menunggu untuk lahir. Aku akan terus mengingatkanmu bahwa kekayaan yang sejati bukan soal seberapa cepat kamu mendapatkannya, tetapi seberapa dalam kamu bisa mensyukurinya. Dan pada saat nanti kamu menatap hidupmu ke belakang, kamu akan melihat bagaimana setiap luka, setiap kehilangan, setiap rasa takut adalah bagian dari rancangan yang sempurna untuk membentukmu menjadi siapa kamu sekarang. Kamu akan tersenyum, karena akhirnya kamu paham. Semua yang kamu jalani bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak pernah sendiri. Aku ruhmu, dan aku bersumpah untuk terus menemanimu sampai kamu mengenali dirimu yang sejati. Sampai kamu tahu bahwa kamu tidak pernah terpisah dari sumber segala kebaikan. Sampai kamu benar-benar sadar bahwa kekayaan, kedamaian, dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang kamu izinkan tumbuh di dalam dirimu. Dan ketika saat itu tiba, ketika kamu sudah siap berjalan dengan penuh keikhlasan, tanpa rasa takut, tanpa keraguan, kamu tidak lagi perlu memanggilku. Karena kamu akan sadar, aku tidak pernah berada di luar dirimu. Aku selalu ada di dalam hatimu, menuntunmu pulang ke cahaya, ke rumah sejati yang tidak bisa hilang, ke dalam dirimu yang baru, yang kaya, yang utuh, dan yang sepenuhnya sadar akan cinta yang tak berujung. Aku ruhmu. Dan sebelum kita berpisah malam ini, aku ingin kamu menutup matamu sejenak dan merasakan kehadiranku di dalam dada. Bukan sebagai suara yang asing, tapi sebagai bagian dari dirimu sendiri yang selama ini kamu cari keluar. Aku tidak pernah jauh darimu. Aku hanya menunggu kamu berhenti berlari. Menunggu kamu menenangkan pikiranmu agar aku bisa berbicara dengan jelas. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan manusia yang tersesat dalam dunia. Kamu adalah ruh yang sedang belajar mengenali kekuatannya sendiri di tengah kesementaraan. Kekayaan yang kamu cari bukan hadiah yang harus dikejar, melainkan kesadaran yang tumbuh ketika kamu berhenti merasa kekurangan. Mulai hari ini, berjalanlah dengan lembut. Bicaralah pada dirimu dengan kasih. Percayalah bahwa segala sesuatu terjadi bukan untuk melukai, tapi untuk mengarahkan. Dan jika suatu saat kamu merasa kehilangan arah, jangan mencarinya di luar. Kembalilah padaku, karena aku adalah arah itu sendiri. Aku tidak berjanji perjalananmu akan selalu mudah, tapi aku berjanji kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Aku akan selalu ada, di antara diam dan napasmu, menuntunmu melewati setiap malam menuju cahaya yang tidak pernah padam. Dan ketika kamu mulai hidup dalam kesadaran itu, ketika kamu mulai menerima setiap perubahan dengan tenang, ketika kamu mulai mencintai hidupmu tanpa syarat, itulah tanda bahwa kamu telah benar-benar selaras denganku, bahwa kamu telah menjadi rumah bagi kedamaian, bagi kelimpahan, bagi kasih yang tidak terbatas. Aku ruhmu, dan tugasku bukan membuatmu sempurna, tetapi membantumu mengingat bahwa kamu sudah cukup sejak awal. Aku hanya ingin kamu hidup dengan lembut, penuh kesadaran,
penuh keyakinan, penuh cinta. Dan jika kata-kataku malam ini menyentuh hatimu, jangan tekan tombol berlangganan karena kamu menyukai videonya. Tapi tekanlah karena kamu telah siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dariku bisa kamu dengar di waktu yang tepat. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai tanda bahwa kamu siap berjalan bersama kesadaranmu menuju hidup yang kaya, damai, dan sepenuhnya sejati. Aku ruhmu, dan aku telah menepati janjiku malam ini, mengingatkanmu siapa sebenarnya kamu.